Kalau warga sini ya sangat merasa dirugikan karena lahan di sekitar kami kan semakin lama semakin rusak dan area wilayah kami yang selalu ditambang akan bisa menyebabkan kelongsoran. Backing itu pasti melakukan pengaduan seakan tidak ada sentuhan dari penegak hukum. Entah ada oknum dari aparat TNI maupun oknum aparat Polri. Hutan dan bentang alam pedesaan terhampar di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Dari sini, Gunung Merapi seolah malu-malu menampakkan kegagahannya. Kecamatan Dukun, salah satu yang terdekat dengan puncak Gunung Merapi. Namun, di balik hijaunya kaki Gunung Merapi, terdapat bopeng-bopeng kerusakan alam akibat pertambangan. Salah satunya di Desa Keningar. Alam Desa Keningar porak-poranda akibat masifnya pengerukan pasir, kerikil, dan batu kali. Parahnya, sebagian dilakukan secara ilegal. Di Desa Keningar, penambangan terpantau di sekitar Sungai Senowo. Bumi dikeruk secara masif, meninggalkan bekas galian yang luas hingga menempel dengan lahan pertanian warga. Tak jelas lagi mana yang legal dan ilegal. Akibatnya Sungai Senowo yang merupakan sumber air penghidupan warga menjadi keruh. Efek domino kerusakan lingkungan mengancam Desa Keningar. Yesgiel Sugiono atau yang akrab disapa Brewok adalah warga asli Desa Keningar yang gelisah karena pertambangan merusak tanah kelahirannya. Ini kan sebelah sana kan Sungai Senowo dan ada irigasi, jadi bahaya juga. Ini sebenarnya sudah jadi tanggul alam. Desa Keningar rawan terdampak letusan Gunung Merapi. Resiko bencana Merapi semakin bertambah akibat pertambangan. Ketika ada tambang itu kan merusak bibir sungai, dan bibir sungai itu atau tanggul alami itu sebagai tanggul alami dari ancaman lahar Merapi. Juga kita memelihara mata air atau menjaga mata air supaya tidak rusak. Di Desa Keningar tak hanya alam yang dibuat rusak. Jalan rusak akibat truk pengangkut galian tambang yang kelebihan muatan ditemui hampir di sepanjang jalanan desa. Lalu lalang truk galian tambang kini jadi pemandangan biasa di Desa Keningar. Penambangan ilegal mulai terpantau di Desa Keningar lebih dari 20 tahun yang lalu. Kegiatan ini sempat terhenti, namun menggeliat kembali sejak tahun 2021. Kalau terkait penambangan ilegal, itu kan dari 196 sampai sekarang yang kami tahu ada izin itu hanya 2005 sampai 2008. Itu izin surat izin penambangan daerah SIPD. Dari tahun 2014-13 itu sudah berhenti total, di Keningar tidak ada pertambangan, tapi 2021 Maret itu mulai masuk lagi. Karena kita pengaduan, berkali-kali kita melakukan pengaduan, seakan tidak ada sentuhan dari penegak hukum. Entah ada oknum dari aparat TNI maupun aparat
maupun oknum aparat Polri, pelanggaran ini belum ditindak secara maksimal dan belum ditindak secara tegas. Di lapangan, brewok dan warga yang menyuarakan penolakan kerap mendapat intimidasi. Sumadi salah satunya. Banyak kendala yang kita hadapi, baik itu dari warga kami sendiri ataupun preman-preman yang dari luar. Itu tentunya tidak terima dengan apa yang kita lakukan. Waktu kita pemasangan portal untuk pembatasan jam tambang, itu banyak kita di jalan itu kita selalu ada gesekan dengan preman-preman ataupun oknum tambang yang ada di wilayah Keninggar. Namun, pria yang sehari-hari mengandalkan hidup dari bertani dan beternak ini mengaku tak gentar. Yang paling mendorong saya untuk tambang di Keninggar ini karena sumber air yang jelas itu menjadi kebutuhan warga masyarakat Keninggar yang dulunya sangat melimpah, sekarang sudah sangat berkurang drastis. Menanggapi masifnya penambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Desa Keninggar, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Yogyakarta menyoroti masalah pengawasan. Sejak 2004, Keninggar telah memiliki peraturan desa yang melarang penambangan bahan galian golongan C di lahan pertanian warga yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Baik legal maupun ilegal itu sama-sama berpotensi merusak lingkungan. Nah, yang menjadi persoalan adalah kan dalam aturan itu juga disebutkan adanya pengawasan gitu ya, dan selama ini memang pengawasannya juga kurang. Nah, dalam hal ini misalkan walaupun dia dikatakan legal, tapi ketika dia melanggar batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau izinnya itu, dia kan juga bisa dianggap ilegal. Meski sudah ada larangan, tambang ilegal tetap bermunculan. Kenapa bisa terjadi? Dari awal masuknya galian C ini memang tidak ada izin resmi atau yang dikatakan ilegal. Sudah jelas-jelas bahwa Desa Polodara ini termasuk di zonanya zona hijau. Awal Desember lalu, warga Desa Polodoro, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menggeruduk lokasi penambangan pasir ilegal di desa mereka. Mereka menutup paksa tambang ilegal yang sudah 2 tahun beroperasi. Lokasinya dekat dengan area pertambangan rakyat. Ini adalah kali kedua warga melakukan aksi terhadap penambangan ilegal di sepanjang Sungai Jambu yang berada di perbatasan desa. Tadinya ya setahun yang lalu kan masih jauh, makanya warga tidak berdemo. Lama-kelamaan warga semakin resah dan dipikirnya nanti bisa membahayakan. Seiring waktu, galian tambang ilegal semakin mendekati permukiman warga. Jaraknya hanya sekitar 40 meter. Tebing yang muncul dari galian cukup curam dan berbahaya. Ketinggiannya mencapai 16 meter. Lahan pertanian warga yang berada di tepi galian tambang terancam longsor. Kalau warga sini ya sangat merasa dirugikan karena lahan di sekitar kami kan semakin lama semakin rusak dan area wilayah kami yang selalu ditambang akan bisa menyebabkan kelongsoran. Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang, Kecamatan Reban merupakan zona hijau yang bebas dari area pertambangan. Kecamatan Reban rawan bencana pergerakan tanah. Sesuai tata ruang,
kecamatan ini menjadi kawasan hutan lindung dan resapan air. Awal masuknya galiansi ini memang tidak ada izin resmi atau yang dikatakan ilegal. Dan ilegal ini sudah saya konfirmasi dari beberapa investor yang ada di Polodoro ini terkait izin memang tidak ada. Sudah jelas-jelas bahwa desa Polodoro ini termasuk di zonanya zona hijau. Pemerintah Kabupaten Batang mengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap penambangan ilegal. Untuk Kabupaten Batang, kami akui memang banyak penambangan ilegal. Jadi sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, otomatis perizinan dan pengawasan itu menjadi kewenangan dari provinsi. Jadi bukan kami membiarkan, tetapi dalam hal kewenangan dalam hal penutupan ini, kewenangan kami tidak langsung melekat di daerah. Kami tidak tahu ya apakah ada backingnya atau tidak. Kami hanya bekerja berdasarkan batas-batas kewenangan yang ada di kami. Seperti itu. Tak hanya di Kabupaten Batang, kawasan konservasi di daerah lain juga tak luput dirambah tambang ilegal. Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, merupakan desa yang lokasinya paling dekat dengan puncak Gunung Merapi sisi tenggara. Kaya akan material pasir muntahan Gunung Merapi, desa seluas 705.000 hektar ini digempur usaha pertambangan galian C. Dilihat dari Minerba One Map Indonesia Kementerian ESDM, setidaknya ada 16 perusahaan mengantongi izin pertambangan di Desa Sidorejo dari Kementerian ESDM. Mengantongi izin, penambangan tersebut memang legal. Namun, jika melihat aturan tata ruang, penambangan di Kecamatan Kemalang adalah ilegal. Dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten, Kecamatan Kemalang merupakan kawasan konservasi, bukan area pertambangan. Setelah saya merevisi RT dan RW di Kabupaten Klaten, ada wilayah zona tambang, yaitu ada di wilayah Kecamatan Tulung dan Jatinom, ada di Karangkopo, ada di wilayah Tawu. Sebenarnya untuk di wilayah Kemalang sendiri, kalau dilihat dari perdanya itu sudah tidak ada. Karena di sana selain kawasan dilindungi Merapi, di sana juga sesuai perdanya sudah tidak ada tambang. Sesuai dengan perdanya, tapi tidak ada tambang. Dalam setahun terakhir, beberapa kasus penambangan ilegal di Kecamatan Kemalang diproses secara hukum. Polres Klaten mengklaim telah menangani 6 kasus. Kemarin kalau nggak salah ada 4 tersangka. Itu memang mereka saat ini yang kita amankan ini memang untuk belum ada perizinan. Dan benar nggak ini ada istilah backing yang disebut? Nggak ada. Jaringan Advokasi Tambang Jatam mengkritisi izin pertambangan yang kerap menabrak aturan lain. Ini jadi celah timbulnya pertambangan ilegal. Perizinan tambang di Indonesia ini kan memang lebih banyak ngaburnya gitu ya. Saya sebut ngabur karena basis legal atau tidak legal gitu ya. Yang ada di kepala pemerintah itu kan hanya soal hal-hal yang sifatnya administratif begitu ya. Di level pemerintah pun yang kita lihat ini memang tidak ada tidak ada koordinasi yang jelas begitu ya. Untuk kemudian bagaimana supaya tambang-tambang ini misalnya tidak tumpang tindih dengan kawasan-kawasan lain begitu. Karena kan kalau kita cek banyak tambang juga yang tiba-tiba masuk di pemukiman warga dan tambang yang tiba-tiba masuk di lahan pertanian atau perkebunan warga. Kerugian negara akibat tambang ilegal mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Mengapa tambang ilegal sulit diberantas? Faktor utama mengapa kemudian tambang-tambang ilegal ini semakin marak itu tadi karena oknum penegak hukumnya itu menjadi bagian dari masalah tambang ilegal itu sendiri.
Praktik pertambangan ilegal kerap tak tersentuh di negeri ini. Ditengarai, ada oknum yang melindungi. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melalui cuitannya yang viral akhir November lalu bahkan menyebut tambang ilegal punya backingan ngeri. Cuitan ini menjawab aduan netizen tentang masifnya tambang pasir ilegal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pelaku tambang ilegal juga tak sungkan melakukan intimidasi terhadap warga sekitar. Saat dihubungi tim Berkas Kompas, banyak warga di sekitar lokasi tambang yang mengaku tak berani diwawancara atau sekedar mengantarkan ke lokasi. Realitasnya Bapak Ibu, memang di belakang galian C itu isinya gali. Adanya kekuatan besar di balik suburnya tambang ilegal turut disorot mantan anggota tim anti mafia migas Fahmi Radi. Meminjam istilah mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, ia menyebut ada langit ketujuh yang membuat tambang ilegal susah dibasmi. Tak hanya menjadi backing di lapangan, kekuatan ini bahkan sampai ikut campur dalam perumusan aturan. Kekuatan langit tujuh gitu ya, ini kan artinya puncak kekuasaan gitu ya. Nah, artinya itu ya memang ada kekuatan-kekuatan yang cukup tinggi di sekitar elit-elit pengambil keputusan tadi. Nah, tidak hanya sekedar membackingi itu ya, tetapi mereka juga itu ya bisa mempengaruhi dalam membuat aturan-aturan. Kementerian ESDM menyebut saat ini ada lebih dari 2.700 lokasi tambang ilegal di seluruh Indonesia dari berbagai golongan bahan galian. Kemungkinan saja ini bisa lebih angkanya. Nah, paling banyak kalau kami bisa sampaikan di sini adalah untuk komoditas batuan yang berupa pasir, ya, kerikil, batu kali, andesit, tanah uruk dan sejenisnya. Pasca viralnya cuitan Wali Kota Solo terkait tambang pasir ilegal di Klaten, Kementerian ESDM menurunkan tim ke lapangan. Apa hasilnya? Ya, kita menugaskan tim inspektur tambang kita melakukan kunjungan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Klaten. Salah satunya adalah Desa Tegal Mulyo untuk menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP tahap eksplorasi, tapi dia sudah melakukan operasi produksi. Dia berkegiatan di lokasi yang belum terbit izinnya atau dia beroperasi di luar izin yang diberikan masuk kategori tambang ilegal. Kalau ada namanya, bawa kemari kita sikat. Jadi kita, arahan Pak Menteri jelas, arahan Presiden jelas, dan saya sendiri juga sangat tegas kalau ada backing, dukungan, atau apapun namanya yang memfasilitasi kegiatan tambang, kalau dia penyelenggara negara atau pegawai negeri, tidak hanya bisa diproses dengan hukum pidana, tapi juga hukum pidana khusus atau tindak pidana korupsi. Jaringan Advokasi Tambang atau JATA menyebut sejumlah modus yang dilakukan oknum dalam praktik backing tambang ilegal. Dalam kasus tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong misalnya, ada 3 modus yang dijalankan. Jadi faktor utama mengapa kemudian tambang-tambang ilegal ini semakin marak itu tadi karena oknum penegak hukumnya itu menjadi bagian dari masalah tambang ilegal itu sendiri. Kalau kasus yang menimpa Ismail itu, modus yang digunakan kalau kita baca dari kasusnya dia gitu ya, ada beberapa hal. Satu, dia memodali pertambangan ilegal itu sendiri, gitu ya. Lalu yang kedua, dia yang membantu cari calon pembeli, begitu dari hasil produksi tambang batubara itu sendiri tadi. Lalu modus yang ketiga yang tampaknya digunakan Ismail Bolong adalah mengganggu atau mengintervensi proses hukum atas keberadaan tambang ilegal tadi. Apakah Ismail Bolong sendirian? Saya kira tidak. Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kerugian negara akibat pertambangan ilegal ditaksir mencapai 38,3 triliun rupiah per tahunnya. Nilai ini dihitung dari hilangnya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pertambangan ilegal itu sangat merugikan bagi negara itu ya. Yang mestinya itu kan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kan. Tapi ternyata itu kemakmuran dari mafia tadi atau juga backing tadi.
Namun, kerugian yang jauh lebih besar adalah kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. 20 tahun lebih aktivitas penambangan ilegal di Desa Keningar, Kabupaten Magelang menyebabkan alam desa porak-poranda. Tiada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi. Brewok, Sumadi, dan warga lainnya yang selama ini berjuang menentang tambang tergerak merogoh kocek sendiri hingga puluhan juta rupiah untuk memulihkan lingkungan bekas galian. Jadi kita tidak hanya koar-koar menolak tambang, tapi membuat contoh percontohan, yaitu lahan bekas tambang kita tata lagi, bisa kita tanamin lagi, bisa produktif lagi. Ada yang ditanami cabai, ada yang bisa menjadi sawah lagi. Terus kita mempunyai kebun beasiswa yang ditanami buah-buahan, itu terkait pemenuhan hak atas tanah, atau kita konsepnya kebun beasiswa dan camping ground. Tapi baru bisa menanami di usia 1,5 tahun ini, dan itu lahannya bekas tambang seluas 4.350 meter. Brewok juga mengurus izin pengelolaan perhutanan sosial untuk menata kembali lingkungan yang terdampak pertambangan. Sebenarnya ini kan upaya kami atau solusi kami supaya dengan keberadaan hutan kita mendapat manfaat, dan pengolahan lahan itu lebih arif, tapi kan banyak kendala. Nah, saya kira Kementerian SDM itu juga harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi bisa merumuskan bagaimana aturan agar dapat paling tidak mengurangi lah illegal mining tadi gitu ya. Nah, kalau sudah aturan yang jelas, maka kemudian yang kedua adalah penegakan hukum itu ya.